Dan sekarang kita langsung ke forum dialog dan di virtual. Halo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Haji Dede Jainuddin. Waalaikumsalam, Pakar. Mohon izin Buya. Iya. Tadi Buya mengatakan mana yang lebih berdosa, orang yang mengaku Tuhan, apa orang yang memperjualkan beli Al-Quran dengan jabatan Buya. Di sini ada di puisi ini gitu. Saya lihat Buya di halaman berapa ya? Bisa saja mulutnya mengatakan ingin mencari kebahagiaan, tetapi sepak terjangnya memastikan dia mencari harta. Masalah yang kita hadapi sekarang bukan materi orasinya, bukan objek ceramahnya, tetapi yang jadi masalah adalah kepribadian oratornya. Dalilnya tidak salah, tetapi maksud hatinya yang menyimpang jauh, Buya. Persis apa yang dikatakan Buya tadi. Mohon izin, Buya. Ya, memang ya itulah keadaannya, bahwa ya bukan sekarang saja, dari sejak zaman dahulu kala. Ya, seringkali orang memanfaatkan firman Tuhan untuk kepentingan pribadi, termasuk menyerang negara orang lain. Ya, hatinya mah ingin menjajah, tapi alasannya berdakwah. Nggak, orang nggak ada urusan, nggak dia negara cinta damai, nggak ada urusan, ya kan? Nggak ada sengketa, nggak ada, ke ujung-ujung diserbu dulu kan, ya. Atau kita juga menyerang orang lain berdasarkan firman Tuhan, mencari jabatan-jabatan dengan menggunakan firman Tuhan, atau menggalang seseorang, menghadang seorang supaya tidak mencapai tujuannya, juga dihadang dengan ayat-ayat Tuhan dan sebagainya. Itu jadi menjadi main-main. Nah, ini bukan sejak sekarang saja. Iya. Bahkan Sayyidina Ali sendiri pernah mengatakan, bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Benar sebetulnya. Tapi dipakai untuk yang tidak benar. Al-haqqu yurida bihil batil. Ayatnya memang benar, tapi digunakan untuk yang tidak benar. Ya, omongannya memang benar, waduknya sih beli benar. Ya, mulut memang benar, tapi waduk. Apa waduk? Iya, hatimu yang nggak benar kan begitu. Nah, itu sudah ada. Mana yang lebih jahat? Ya, ini perlu saya kasih tanda kutip ya. Ini Al-Quran adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi isinya bukan cerita tentang Kanjeng Nabi. Yang paling banyak didominasi oleh cerita Fir'aun dan Nabi Musa. Hampir setiap halaman itu selalu berbicara tentang Fir'aun. Ya kenapa kok dengan Fir'aun? Apa sih dosa Fir'aun? Iya, dari sisi pemerintahan, dia mampu membangun satu kerajaan yang besar dan bisa bertahan ribuan tahun, masyarakatnya yang makmur, ya, dan bahkan salah seorang orientalis, ya, ahli arkeologi dari Jerman, yang mengatakan bahwa piramida-piramida itu adalah pola raja-raja Mesir sengaja membuat proyek-proyek besar hanya untuk menyerap tenaga kerja. Artinya betapa raja-raja Mesir itu memikirkan bagaimana ngasih makan rakyatnya. Maka itulah sebabnya kenapa Nabi Musa itu berdoa kepada Tuhan, minta supaya kerajaan Fir'aun dimusnahkan. 40 tahun gak dikabul-kabul. Iya, baru ditenggelamkan itu setelah 40 tahun. Ya kenapa? Ya selagi raja itu masih memikirkan
kemakmuran rakyatnya, ya akan dipelihara oleh Tuhan. Makanya seorang pemimpin mesti waspada. Kalau sudah urusannya perut rakyat, ada ampun, turun pasti. Percaya nggak? Percaya nggak? Iya, kalau sudah urusannya perut rakyat, udah tumbang. Itu persoalannya. Nah itulah makanya jadi persoalan yang menjadi mendunia adalah ketokohan Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu artinya bahwa Fir'aun itu bukan raja yang ada di Mesir saja. Sampai hari ini juga banyak Fir'aun itu. Kenapa didominasi oleh Fir'aun yang itu? Ya karena kebanyakan manusia ya Fir'aun semua kok. Andai kan sekarang ini ada orang yang diberikan harta sebanyak Fir'aun, diberi kekuasaan seperti Fir'aun, saya kira akan melebihi Fir'aun itu kok. Termasuk Anda juga. Ya lebih mengatakan ya kan gitu. Ya, ucapan-ucapan kelihatan. Orang yang nyumbang masjid saja ngomongnya kalau nggak ada gue nggak bakal jadi. Ya memang nyumbangnya 500 juta, setengah miliar lah. Dengan gagahnya dia mengatakan kalau gue bantu nggak bakal jadi ini. Nah, lalu saya katakan ada Tuhan kok. Iya berituan ada juga kalau nggak saya bantu nggak bakal jadi. Jadi yang menentukan jadi siapa? Dianya. Berarti dia ngakunya lebih tinggi dari Tuhan kan? Kalau Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Kalau kamu ngaku di atas Tuhan. Di mana yang lebih jahat? Balik semacam itulah. Jadi persoalannya ya memang dari dulu juga sama. Ya sampai sekarang ini bukan mengkritik kita saja, tapi memang dari sejak dahulu agama sering dipakai kendaraan untuk mendapatkan fasilitas, keuntungan pribadi dan sebagainya, itu dari sejak dahulu kala yang sampai sekarang. Itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Saya kira begitu kira-kira. Ya, baik. Ya. Terima kasih Buya untuk penjelasannya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Dede Zainuddin.